Haleluya, puji Tuhan saudara. Mari semua hamba-hamba Tuhan, para pendoa saudara, bersama kita meninggikan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan, angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Bila kurenungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku. Mari bersama kita tinggikan Tuhan. Bila kurenungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Bila kurenungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, di dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegangkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku angkat demi namamu. Bila kurenungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegangkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku angkat demi namamu. Bersama katakan, kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegangkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku angkat demi namamu. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegangkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku angkat demi namamu. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku angkat demi namamu. Tanganku ku angkat demi namamu. Tanganku ku angkat demi namamu. Sembahlah Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan,
Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Besar anugerah-Mu bagi kami. Kami puji dan kami sembah Kau pagi ini Tuhan. Kami muliakan nama-Mu yang kudus. Oh haleluya. Kami bawa hidup kami bagi-Mu. Kami persembahkan tubuh kami kepada Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Diagungkanlah nama-Mu yang kudus, sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Tak terukur kasih-Mu bagi kami Tuhan. Penyertaan dan perlindungan-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami Tuhan. Ajaib, sungguh luar biasa Engkau bagi kami Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Allahku. Dahsyatlah perbuatan-Mu. Irana bala baya sandara nala bala baya sandu. Irana bala baya sandara nala baya se. Layaklah Engkau dipuji dan disembah. Layaklah Engkau ditinggikan. Layaklah Engkau dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Irena maya sana, glory bagi-Mu. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Bersama sekali lagi kita katakan glory, haleluya, glory, haleluya. Kami persembahkan glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Diberkatilah Engkau pagi hari ini. Kami nyanyikan glory, kami nyanyikan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Engkau layak menerima sembahan kami di tempat yang maha tinggi. Engkau bersemayam di atas pujian kami. Kau hadir ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kau memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Ajaib dan ajaiblah Engkau Tuhan. Diberkatilah Yesus. Ditinggikanlah Engkau pagi ini ya Tuhan. Besar anugerah-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan yang kami alami, yang kami rasakan sepanjang malam dan pagi hari ini. Diberkatilah Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu pagi hari ini dengan sukacita, dengan roh yang menyala-nyala. Semangat yang daripada Tuhan menjadi milik kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami sambut Engkau dalam kehidupan kami. Kami butuh firman Tuhan untuk meneguhkan kami. Kami butuh firman Tuhan untuk menuntun kami dan mengingatkan kami ya Tuhan. Tiap-tiap hari kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan. Berkati kami pagi hari ini. Iman kami timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi. Kami sambut firman-Mu pada saat ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya, saudara.
Tuhan menguatkan, menghiburkan, dan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kembali kita akan baca firman Tuhan saudara dari Yesaya 61 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Yesaya 61 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita saudara, dan kita baca firman Tuhan ini untuk memberkati kita semuanya. Haleluya. Saya akan membacakannya kepada kita saudara. Mari kita perhatikan semuanya. Haleluya. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengangkat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kegirangan dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Amin saudara. Maafkan saya saudara, agak batuk kering tenggorokannya. Nah, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan yang sudah kita baca kemarin saudara, ya judulnya adalah Tahun Rahmat Tuhan. Selalu yang terbaik datang daripada Tuhan itu selalu yang terbaik. Bagaimana kondisi keadaan Israel pada waktu itu saudara? Ketika mereka berdosa, mereka masuk kepada pembuangan. Namun di dalam pembuangan itu mereka menyadari, dan Tuhan pun saudara mengingat perjanjiannya kepada umatnya Israel. Sehingga Tuhan memulihkan keadaan mereka. Yang tadinya mereka malu, yang tadinya mereka sangat dihina, direndahkan saudara. Tapi ada pemulihan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada berkat-berkat Allah yang Tuhan janjikan kepada umat Israel saudara. Di mana Tuhan memberikan rohnya. Ayat yang pertama, Tuhan memberikan rohnya, kemudian Tuhan memulihkan keadaan mereka saudara. Bahkan lebih daripada apa yang mereka pikirkan, Tuhan berikan bagi mereka. Nah, demikianlah kita pada saat ini saudara. Kalau keadaan kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, lihatlah saudara, yang tadinya mereka adalah pembantu, yang tadinya mereka budak di Israel itu, tetapi ketika Tuhan memulihkan keadaan mereka saudara, dikatakan di sini, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Nah, Tuhan balikkan keadaan saudara. Tidak selama-lamanya orang benar itu menderita, tetapi Tuhan mengangkat, Tuhan memulihkan orang-orang luar menjadi pelayan-pelayan Israel, menjadi pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan saudara, menjadi pelayan-pelayan saudara. Yang tadinya keadaannya saudara sangat ditindas, tapi sekarang dibalikkan Tuhan keadaan itu saudara. Orang-orang luar akan menjadi pelayanmu, bahkan menggembalakan kambing dombamu, menjadi pesuruhmu. Tuhan angkat kita, Tuhan pulihkan kita saudara. Kamu akan disebut
imam Tuhan Allah kita dan dinamai pelayan Allah kita. Itu sebabnya pada saat ini saudara, jangan tinggalkan pelayananmu. Apa yang bisa engkau lakukan saudara, lakukanlah saudara. Baik di gereja saudara maupun kepada sesama, lebih suka melayani daripada dilayani. Jangan tinggalkan pelayananmu. Pelayanan itu bukan harus berkhotbah, bukan harus menjadi pemimpin pujian, bukan harus di depan. Tetapi apa yang diberikan kepada kita, apa yang bisa kita tanggung jawabi, lakukan dengan sungguh-sungguh. Berkat Tuhan itu saudara dicurahkan kepada siapa? Saudara, kamu akan disebut imam Allah. Kamu akan disebut pelayan Tuhan. Kamu akan dinamai pelayan Tuhan. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Tuhan akan memberkati kita dengan segala kekayaan dan segala berkat-berkat di dunia ini saudara. Ya. Marilah kita melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat seperti untuk Tuhan, lakukan seperti untuk Tuhan. Dan jangan bersungut-sungut, lakukan dengan sukacita. Apapun kata orang kepada kita saudara, kalau kita melakukan kepada Tuhan, ada kekuatan, ada sukacita, dan tidak ada kekecewaan. Tidak ada saudara, ya tidak ada duka cita apapun itu namanya yang menghilangkan sukacita kita. Kenapa saudara? Karena kita lakukan untuk Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita disebut imam Tuhan, kita disebut pelayan Tuhan. Nah, kita tidak menaruhkan harapan kita kepada manusia. Dan apa yang kita lakukan kepada manusia, saudara, sekali waktu nanti manusia mengecewakan kita, kita pun tidak kecewa. Atau kita pun tidak menuntut. Kenapa saudara? Semua kita lakukan seperti untuk Tuhan. Tuhan yang mengangkat kita menjadi imamnya, Tuhan yang mengangkat kita menjadi pelayannya. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Puji Tuhan. Sukacita abadi akan menjadi kepunyaan kita. Sukacita dari dunia ini saudara itu sangat terbatas oleh karena sesuatu yang menguntungkan sukacita. Tapi kalau sukacita daripada Tuhan, itu sebabnya Tuhan berkata, jangan engkau bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Keselamatan yang daripada Allah itu lebih daripada harta. Firman Tuhan berkata, apa gunanya semua kau miliki seluruh dunia ini? Tidak ada gunanya saudara. Dan apakah yang diberikan sebagai ganti nyawanya? Keselamatan itu yang sangat luar biasa. Keselamatan itu saudara tidak dapat dibeli, tidak dapat dibayar dengan apapun, hanya dengan darah Yesus. Dan kita diselamatkan, sekarang sudah kita peroleh. Jangan sia-siakan, jangan ringankan. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, hargakan berkat itu. Kalau orang berbuat baik kepada kita, hargakan itu semua. Saudara, bersyukur kepada Tuhan dan layani Tuhan. Lakukan semua seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan berkata tadi, kamu akan disebut imamku, kamu akan disebut pelayan Tuhan. Pegang pelayanan saudara, pegang apa yang ada padamu, pegang apa yang telah dipercayakan kepadamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ada banyak hal-hal memang saudara yang ingin saudara ya merebut itu daripada kita atau perasaan kita sendiri. Tetapi saudara, ketahuilah lewat firman Allah pada saat ini, jangan seorang mengambil mahkotamu, jangan lepaskan. Panggilan pilihan Tuhan yang telah Tuhan percayakan kepadamu, keselamatan yang telah Tuhan berikan bagimu, pegang, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Nah, ini janji firman Tuhan, ini jaminan firman Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, saudaraku, sampai pada nanti, sampai setelah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali atau akhir zaman ini, saudaraku yang kasih, maka bangsa Israel akan bangun kembali.
Namun bukan hanya pada waktu itu, saat ini ketika kita meninggalkan dosa, ketika kita datang kepada Tuhan, kehidupan kita pun dipulihkan oleh Tuhan. Tapi pada akhir zaman pun nanti saudara, kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Nah ini baik dalam kehidupan sekarang ini, maupun nanti untuk kehidupan kita yang akan datang saudara, pada waktu kedatangan Kristus Yesus. Maka bangsa Israel dan umat pilihan Allah, secara khusus umat Israel dan kita juga Israel yang dicangkokkan saudara yang kekasih, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan ya dalam kerajaan 1000 tahun. Maka orang-orang lain, orang-orang asing akan menjadi pelayan-pelayanmu, menggembalakan kambing dombamu. Mereka akan melayani engkau, kata firman Tuhan. Kita akan dilayani saudara. Tapi pada saat ini marilah kita melayani Tuhan, marilah kita menyenangkan hatinya, melayani Tuhan secara pribadi saudara. Melayani Tuhan secara pribadi lewat doa persekutuan kita, penyembahan kita kepadanya, dan pelayanan kita lewat pekerjaannya. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, sekecil apapun pelayanan di gereja yang dipercayakan kepada kita saudara, lakukan dengan sungguh-sungguh saudara. Nah kita menjadi imam Allah serta mengajarkan, bahkan juga menyampaikan firman Allah kepada orang lain. Nah makanya dikatakan kamu akan menjadi pelayan Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan melayani di depan, puji Tuhan. Tapi tidak semua orang dipakai Tuhan melayani di depan. Sekeliling kita, warga kita, teman sahabat kita, keluarga kita, saudara, kita bisa layani mereka. Kita bisa sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Saudara, ketika kita menyampaikan firman Tuhan itu bukan mesti kita buka Alkitab, sekarang apa yang ada kita terima tiap-tiap hari seperti ini. Renungkan firman Tuhan itu. Tangkap saudara firman Allah yang kita baca pagi ini. Nanti kita keluar, firman Tuhan berkata bahwasanya Tuhan akan memulihkan kita. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhanlah jawaban bagi kita ibu. Kita bisa bersaksi kepada yang lain saudara. Nah kemudian ayat yang ke-11 saudara, sukacita kita di dalam Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Ya, aku bersukaria di dalam Tuhan. Kita bersukaria, kita bersyukur di dalam Tuhan saudara yang kasih. Setelah Kristus kembali saudara yang kekasih, di dalam ya semua anggota kerajaannya, semuanya kita saudara yang kekasih yang akan bersukacita dan akan dikenakan pakaian keselamatan. Nah keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Ya, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan aku akan mengikat perjanjian abadi dengan engkau. Nah, saudara yang kasih, ada perjanjian. Kenapa dikatakan perjanjian? Perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman para pendoa pernah membuat surat perjanjian atau membaca, katakanlah kalau ngontrak gedung juga ruko saudara, ada surat perjanjian. Nah pihak pertama, pihak kedua saudara. Di dalam surat perjanjian itu saudara, ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Ada si pembuat perjanjian, biasanya pihak pertama kita adalah Tuhan, dia yang membuat perjanjian. Lalu pihak kedua, kalau pengontrak gedung ya saudara, kalau pengontrak gedung. Ini sering, karena saya sering mengontrak gedung diperuntukkan untuk gereja, maka pihak pertama membuat surat perjanjian namanya. Pihak pertama, saya sebagai pengontrak, pihak kedua. Dituliskan di situ perjanjiannya. Dikontrakkan ruko ini kepada pihak kedua dengan keadaan baik. Hal-hal yang ada dalamnya, ada air, ada listrik, ada telepon dan lain sebagainya, dan kondisi bangunan baik. Nah, perjanjian yang dibuatnya ya membayar IPL, membayar keamanan sampah ini, dan kemudian tempat itu tidak bisa dikontrakkan kepada pihak yang lain tanpa sepengetahuan daripada pihak si ini. Kalau ada hal-hal yang terjadi maka akan dibicarakan dengan kekeluargaan. Namun kalau berujung dengan kekerasan maka itu akan diselesaikan oleh pihak yang berwajib, begitu saudara. Disampaikan dulu surat perjanjian itu seperti ini, lalu kita baca semua. Kalau kita setuju, maka setiap lembaran itu ada paraf. Nah saudara, setelah surat perjanjian itu disetujui berdua,
kedua belah pihak, maka pihak kedua bisa menempati tempatnya tersebut. Tuhan telah memberikan perjanjian bagi kita. Ada yang namanya perjanjian lama, ada namanya perjanjian baru. Perjanjian lama sudah kita tahu, perjanjian baru juga saudara yang kasih sudah kita baca itu Alkitab dari Matius sampai Wahyu itu perjanjian baru, dari Kejadian sampai Maliaki itu disebut perjanjian lama. Saudara, dan kalau kita menepati perjanjian-perjanjian itu saudara, maka saudara, semua janji firman Allah yang ada dalam Alkitab ini termasuk yang kita baca pada saat ini, keturunanmu akan terkenal, engkau akan menerima upahmu, anak cucumu diberkati, engkau akan bersukaria. Ayat 10, aku akan bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Kapankah ini saudara? Apabila kita melakukan perjanjian itu. Jangan ada kebencian, jangan ada kecurangan. Aku sangat membenci perampasan. Berilah upah kepada orang yang bekerja padamu, saudara. Jangan tahan-tahan berkat orang. Ya. Sebab aku mencintai hukum, aku membenci perampasan dan kecurangan. Aku memberi upah dengan tepat. Jangan tahan-tahan upah orang. Saudara, aku akan mengikat perjanjian abadi bersama dengan engkau. Ini perjanjian, saudara. Apabila engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Ulangan 28 ayat yang pertama sampai ayat 14, saudara. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau naik, bukan turun. Keadaan kita di dalam Tuhan pasti berubah. Itu perjanjian sudah dituliskan dalam surat perjanjian, di mana tertulis. Nah, saudara, makanya sangat perlu kita baca surat perjanjian itu satu persatu, teliti apa katanya, apa di sini, apa isi perjanjian ini. Harus kita baca itu supaya kita tahu hak dan kewajiban kita. Nah, saudara, kewajiban kita, saudara, ya, lakukan firman Allah ini. Jangan ada kecurangan, jangan ada kebencian, jangan ada perampasan, jangan ada tipu daya. Saudara, jangan egois. Maka firman Tuhan berkata di sini, saudara, setelah kita melakukan itu, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Itu dari pihak pertama, saudara, dari pihak Tuhan, dari pihak kita. Buang dosa, segala perampasan, segala kecurangan, segala tipu daya, buang semuanya. Dari pihak pertama kita akan menerimanya. Aku akan membuat keturunanmu terkenal. Anak-anakmu akan terkenal di antara suku-suku bangsa. Semua orang melihat dan mereka mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita disebut keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Aku akan bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai, ada sukacita. Di akhir segala perjuangan kita itu, bahkan di sepanjang perjalanan kita itu, ada sukacita, ada sorak-sorai, ada kemenangan. Puji Tuhan, saudara. Jadi hidup di dalam Tuhan itu sangat luar biasa ya, saudara. Ada sorak-sorai, ada sukacita. Ketika kita pergi, nanti ada, kami rencanakan, saudara, kami akan ada nanti ya pergi berjalan bersama untuk ya kebaktian pantai, sekaligus untuk saudara untuk baptisan air. Wah, itu sudah sangat bersukacita. Disampaikan, direncanakan, ketika disampaikan bersukacita. Ketika melaksanakan, saudara mungkin katakanlah kumpul dananya, mungkin ada kita seragam, mungkin ini itu. Masih sebulan 2 bulan lagi. Tapi dari sekarang sukacita. Ketika diingat sukacita. Jadi sukacita kita bukan hanya nanti di sorga, tapi dari sekarang sepanjang jalan kita bersukacita, bukan hanya ketika kita sampai di tempat itu bersukacita. Apalagi sudah mau berangkat di perjalanan, oh ada sukacita, nyanyi-nyanyi, cerita-cerita,
Wah, pokoknya sukacita. Kalau orang mau piknik saudara, orang bepergian mau ke Bali atau mau kemana saudara, sepanjang jalan bersukacita. Sekarang kita mau ke surga. Sepanjang jalan kita bersukacita. Karena apa saudara? Kita nanti akan tiba di sana. Di tempat yang kita tuju itu. Di sanalah saudara, puncak sukacita kita itu. Dan sekarang terus bersukacita. Saudara, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki menghiasi kepalanya, dan seperti pengantin perempuan memakai perhiasannya. Lihat ya saudara, kalau pengantin itu sungguh sangat yang kurang cantik pun tadinya saudara, tapi kalau dia sudah menjadi pengantin saudara, dia cantik. Ya, tidak kelihatan jerawatnya, tidak kelihatan ya bekas-bekas jerawatnya, tidak kelihatan saudara plek-pleknya saudara, tidak kelihatan kerutnya. Kalau berkerut semua bisa dipoles saudara, dan dikenakan lagi mahkota, dikenakan lagi perhiasan kepala saudara. Wow, cantik saudara, pengantin-pengantin itu cantik. Demikianlah kita dihiasi oleh Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Benar saudara, Tuhan menghiasi kita, Tuhan memberkati kita. Seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Jadi bagimu, jadi bagiku saudara. Tuhan akan menumbuhkan sukacita, puji-pujian, sorak-sorak di dalam hati kita, dan itu akan terlihat kepada bangsa-bangsa. Itu akan terlihat kepada orang lain. Orang lain akan memuliakan Tuhan, orang lain akan mengakui, oh, keturunan orang benar, keturunan yang diberkati. Engkau dan saya adalah orang-orang yang diberkati. Puji Tuhan, kalau orang tua kita adalah orang tua yang takut akan Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau belum juga saudara, dimulai daripada saudara pada saat ini, saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, maka keturunanmu akan diakui oleh orang. Anak cucumu akan diakui oleh bangsa-bangsa. Keturunan yang diberkati. Bukan sampai berkat itu bukan hanya sampai kepada saya, bukan hanya sampai kepadamu saja, tapi kepada anak turunan kita. Mereka akan disebut keturunan yang diberkati. Sukacita abadi, sorak-sorai akan memenuhkan kita. Ingat surat perjanjiannya saudara, ketentuan-ketentuannya. Buang kebencian, buang kecurangan, buang perampasan, cintai hukum. Lakukanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan pada saat ini. Dia membenci pemerasan. Tuhan memberi upah tepat pada waktunya. Tuhan memberikan upah dengan tepat, dikatakan saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, diberkatilah kita semua hamba-hamba Tuhan, pendoa yang ada di dua pagi ini saudara. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah masa depanmu saudara. Janji firman Tuhan ini jadi bagi kita pada saat ini, mulai pada saat ini sampai pada kekekalan nanti saudara. Engkau akan disebut imam Allah dan pelayan Allah. Jadilah pelayan Allah. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Yang diberkati saudara, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pagi hari ini saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini. Kami yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah dipulihkan oleh Tuhan, yang telah meninggalkan dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Keadaan kami hari lepas hari semakin membaik dan semakin membaik, bahkan mulia di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib bagi banyak orang. Mengalir kuasa-Mu bagi kami, bagi hamba-hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Apa yang kami terima, apa yang kami baca, ini adalah perjanjian Allah dengan kami. Kami akan melakukan perjanjian ini Tuhan. Kami buang segala dosa dan kami akan terus mengerjakan apa yang Kau percayakan kepada kami. Kami akan disebut pelayan Allah. Firman Allah keluar dari mulut kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi Tuhan, kami akan memancarkan kemuliaan-Mu. Kami akan menceritakan Yesus.
Kami meninggikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Berkat yang kau berikan bagi kami bukan hanya untuk kami nikmati, tapi sampai kepada turunan kami, sampai kepada anak cucu kami. Bangsa-bangsa akan mengakui mereka, bahwasanya mereka, anak cucu kami, adalah anak orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami pagi hari ini. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat dalam tangan-Mu. Urapi kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami tidak bimbang dalam nama Yesus, tapi iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir urapan, mengalir kuasa, mengalir mujizat-Mu atas kami pagi hari ini. Berkati setiap keluarga lepas keluarga ya Tuhan pagi hari ini. Ada pengharapan, ada sukacita, ada semangat yang baru mengalir atas kami pagi hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan, Engkau memberkati ibu rumah tangga, Engkau memberkati bapak-bapak yang bekerja dalam usaha mereka. Tuhan tolong mereka yang bekerja di pabrik, mereka yang bekerja di kantor, bahkan berusaha di pasar, di rumah usaha mereka membuka usaha mereka pagi hari ini. Mengalir kuasa-Mu, berkat Tuhan tercurah bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberikan berkat-Nya kepada orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tadi malam Engkau sudah merencanakan hal yang begitu luar biasa, dan pagi hari ini kami tinggal menjarah-jarah, kami tinggal mengambil, kami tinggal menerima berkat Allah. Berkati hamba-hamba-Mu semua secara rohani tetap teguh, tetap kuat, tetap menyala, dan tetap semangat rohnya ya Tuhan. Secara jasmani Tuhan Engkau berkati, tubuh mereka sehat dan kuat, umur panjang menjadi milik mereka. Kami memasuki Tuhan awal bulan ini, bulan Agustus. Biarlah sepanjang bulan ini kami diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan turun dan tercurah bagi kami semua umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan secara materi, tidak ada yang berkekurangan. Bukakan jalan ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, Engkau yang kaya rela menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Apa saja yang kami perbuat berhasil, beruntung ya Tuhan. Limpahkan berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu. Bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan, yang akan mencari pekerjaan, berikan pekerjaan. Yang sudah bekerja, yang sudah berusaha, tingkatkan hasil usaha mereka ya Tuhan. Sehingga berkat-berkat itu limpah bagi mereka dan disalurkan kepada orang-orang banyak ya Tuhan. Kami rindu menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa kami pada saat ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau jawaban atas setiap pergumulan, masalah, tantangan yang dihadapi oleh hamba-hamba-Mu. Ada berbeda-beda pergumulan kami Tuhan, namun kami berdoa, Engkaulah jawaban pada saat ini. Kau mendengarkan setiap doa hamba-hamba-Mu. Sampaikan saudara, sampaikan pergumulan-Mu pagi hari ini kepada Tuhan. Dan lihatlah saudara, lihat Tuhan menjawab. Firman Tuhan berkata, apa saja yang kau inginkan dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sampaikan sebentar saudara. Sampaikan, Tuhan ku berdoa, Tuhan Engkau memberkati kesehatan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mereka pada saat ini, pulihkan. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus Allah tinggal di dalamnya. Engkau suka, Engkau senang melihat kami sehat. Tuhan, Engkau tidak suka melihat umat-Mu tinggal dalam kekurangan, kemiskinan. Oleh sebab itu angkat keadaan mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Bukakan jalan bagi mereka pada saat ini. Tuhan, tekanan-tekanan yang mereka alami ya Tuhan, itu akan menguatkan mereka Tuhan pada saat ini Tuhan. Tidak membawa mereka berputus asa, tidak membawa mereka semakin tertekan, tapi membangkitkan iman mereka, membuat mereka berseru kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dengarkan setiap doa-doa mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita saudara. Tuhan menolong kita sehat kuat sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya, Shalom, Immanuel.